Udah record, kan mau ngacak-ngacak dulu. Chan, wih, impianku. Padahal pas kita coba belum tentu hasilnya sesuai apa yang kita takutin. pikiran buruk kita itu. Wah, bagus banget kosnya. Sebenarnya aku kehilangan motivasi itu kayak banyak banget. Kayak ratusan kali mungkin, ribuan kali lah gitu. Halo. Beberapa hari yang lalu Jerome sempat telepon aku, dia ngajakin ketemuan dan kebetulan hari ini jadwal kita berdua lagi pas. Jadinya kita memutuskan untuk makan malam bareng. Oke, mari kita keluar. Ini kalian lagi nggak salah lihat channel sih. Ini beneran channel Jerome kok. Ini harusnya, ini janjiannya sih di sini ya. Ini harusnya sih dia datang dari sana nih. Oke guys, ini aku lagi nyetir dan aku mau jemput Kak Iya. Pertama kalinya aku bakal collab sama Karya SW dan jujur tegang banget sih guys. Karena aku sering banget nontonin Kak Iya dan hari ini bisa collab. Wow, aku jarang banget lihat Kak Iya collab dan Kak Iya mau collab sama aku, bener-bener terharu sih. Mantap jiwa. Oke, kita jemput Kak Iya dulu ya. Meanwhile, Kayak 10 menitan kali. Mana sih katanya dia udah deket kok. Udah aku nunggu dalam lagi aja deh, malu. Duh, aku salah belok. Ya harus muter lagi aku. Aduh, Kak Iya, maaf ya Kak Iya. Aduh, maaf nih Kak Iya. Kak Iya, ini aku udah bukti videonya kalau aku telat gara-gara salah jalan ya Kak. Tolong. Tolong. 1 jam kemudian. Oke. Oke. Tada aja dong. Makasih Pak. Mari Pak. Ih, Jerome. Gila, Jerome jadi supir aku dong. Kapan lagi jadi supir Kak Iya? Enggak gitu juga Jerome. Gantian kita deh. Guys, jadi konsep video kali ini adalah Kak Iya katanya mau jadi videografer aku. Iya. Kali kan nanti aku apply ya, Jer. Aku videografer khusus luar negeri gimana? Hah? Boleh. Udah record, kan mau ngacak-ngacak dulu. Kak Iya dulu bikin video pernah pegang kamera sendiri gak? Iyalah, awalnya kan emang sebelum ada videografer Sendiri? Oke. Oh, tapi kalau sekarang juga sendiri kok, kalau kayak Get Lost In tuh konsepnya. Oh iya. Aku solo travel itu. Berarti Kak Iya kalau misalnya jalan gitu, taruh kamera, habis itu jalan, Ya, habis kita itu kayak orang gila kan? iya sama. Sosokan taruh tripod situ gitu kan. Sosok jalan, masalahnya di kayak sini. nggak ada yang lihat, padahal mah kita sendiri yang taruh. Tapi ya gitu kan, kalau syuting sendiri kan emang harus gitu. Kalau nggak ada kayak gitu, nggak ada shot bagusnya gitu. Benar. Iya, Iya. kan. Ini kayak ala behind the scene nih, asli. Ayo kita mulai syuting ya. Oke. Let's go. Wah. Akhirnya pertama kali ke Bangsa sama Jerome. Guys, ini mobilnya Kak Iya. Enggak. Kameranya nggak diarahin. Enggak dong. Yang ini. Enggak, kan aku videografer ya. Gue nggak akan ngarahin. Biasanya kalau videografer aku pasti kayak kalau menuju ke sana kan diarahin. Enggak, ini enggak. Ini guys mobilnya. Enggak. Kita makan di Bangsa. Ya, makan di Bangsa. Akhirnya Korean kesini. food, let's go. Oke guys, sudah sampai di Bangsa dan menunya di QR Code ini. Kayaknya bisa bahasa Korea sih. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selain annyeonghaseyo, cara mungkin sumida. Iya. Kamu makan segala macam kan? Segala macam, kecuali batu. Ya, baru aku pengen pesen Meja. itu. Duh. Ya udah, kita nggak usah satu meja deh. Aku makannya itu soalnya. Enggak. Apa aja kan? Aku Apa aja? pesenin ya. Oke. Oke, sudah datang makanannya. Tararara. Wah, akhirnya bisa Chan bareng Kak Iya nih. Sama ini online doang nih Chan. Oh gitu ya? By the way, tadi aku juga udah ngumpulin beberapa pertanyaan dan ada pertanyaan dari aku yang aku pingin ngobrolin aja. Kalau Kak Iya juga punya pertanyaan, langsung lah. Tapi pertanyaanku matematika. Bercanda. Aku nggak akan lulus kayaknya. Oke, yang mana dulu nih Kak? Aku kayaknya mau nasi dulu, boleh Oke. nasi aku. Namanya apa kalau bahasa Koreanya? Bola-bola ubi ya? Jomuk bak. Jomok bab. Oke, sini bola kan, jadi volumenya itu 4/3 pada 3.
Maaf Kak Iya. Oke. Chan. Wih. Impianku. Enak. Enak banget. Oke, aku langsung menjawab pertanyaan yang pasti ditanyain, kok bisa kenal sama Kak Iya? Siapa yang nggak tahu Kak Iya gitu kan? Maksudnya senior dan video-videonya bagus-bagus banget. Tahun 2021, aku tuh pernah nge-DM Kak Iya, kayak mau ngucapin gratitude aja, kayak thank you Kak Iya udah nginspirasi aku. Aku DM, nggak dibalas. Tapi aku tahu lah, maksudnya Kak Iya kan sibuk dan mungkin jarang buka HP juga kan. Habis gitu, kita pernah ketemu secara nggak sengaja guys ya. Baru-baru ini? Baru-baru ini. Kayak nggak sebulan yang lalu kayaknya ya? Sebulan yang lalu, lagi di restoran gitu, ketemu, aku bener-bener geter kayak, wah Kak Iya gitu. Terus aku tuh pingin ajak foto, tapi sungkan banget. Tapi untung kamu nggak ngajak aku foto. Kenapa tuh? Jujur ya, ketika itu aku belum mandi sama sekali. Tapi aku takut juga ganggu gitu kan. Akhirnya aku cuma kayak, halo Kak Iya gitu. Tapi guys, pas ketemu itu, Kak Iya kayak, Jerome gitu. Wah itu shock banget sih ya. Maksudnya kayak, kok Kak Iya tau aku gitu loh. Ya. Aku balikin lagi pernyataan kamu, siapa sih yang nggak kenal Jerome? Waduh. Habis itu udah kan, terus ya minggu lalu kalau misalnya minggu lalu ini Kak Iya tuh kayak nge-post story apa gitu kan. Terus aku reply, semangat terus Kak Iya gitu. Terus tiba-tiba Kak Iya balas, wah Kak Jerome gitu, makasih ya gitu. Kok bisa gitu. Terus kagetnya lagi ya, biasanya tuh aku kalau balas DM itu enggak di balas waktu yang sama gitu loh, sama orang yang akan baca gitu kan. Ini aku kaget banget, aku baru ngetik gitu ya, belum selesai ketik dia udah typing dong, aku kaget banget. Soalnya aku lagi buka HP. Iya, aku kaget banget. Aku lagi buka IG. Terus aku pengen tutup IG kan nggak mungkin dong. Orang aku barusan aktif, masa tiba-tiba Jerome typing terus aku langsung close IG kan nggak mungkin ya. Jadi ya udah, jadi chat kan, jadi ngobrol banyak banget. Terus kayak, ya itu aku kayak berasa mimpi sih. Soalnya kayak apa ya, tiba-tiba muncul nih ASW. Kenapa dibalas gitu? Oke, kok bisa dibalas gitu? Jadi sebenarnya ada cerita di balik cerita gitu kan. Kalau Jerome kesenangan banget gitu kan karena aku balas, akhirnya dibalas gitu kan. Sebenarnya sebenarnya aku udah tahu kamu itu gara-gara ada banyak yang DM aku, nanya ke aku gitu. Kak Iya tahu Jerome Pauline nggak? Dia itu nge-role modelin Kak Iya banget loh. Wah, gitu. bener. Jadi tuh banyak banget gitu yang DM gitu kan. Sampai akhirnya aku Jerome Pauline gitu. Walaupun kita di industri yang sama, tapi itu aku nggak terlalu update sama apa yang terjadi di industri kita gitu. Itu kekurangannya aku. Kekurangan? Ya, itu aku anggap kekurangan karena ketika itu di saat kamu itu terkenal banget gitu ya. Harusnya kan aku jadi orang yang lebih tahu kamu dibanding orang yang ada di luar industri kita itu. Gitu loh. Ya kan, logikanya kan gitu. Oke. Kira aku mulai tuh lihat, ya udah pasti YouTuber gitu kan. Aku lihat di YouTube gitu kan. Pas aku lihat aku kaget tuh, ini orang gede banget ya, aku kemana aja ya, kok aku baru tahu gitu. Nggak beneran. Oh ini Jerome Pauline, oh dia jago matematika, wih gila pinter banget ya gitu. Jadi aku taunya, oke, Jerome pinter matematika, oke, dia kuliah di Jepang. Jadi aku tahu cuma sebatas itu, di permukaan doang kan gitu. Makanya pas bulan lalu ya, nggak sengaja ketemu gitu kan, kamu nyamperin aku, tegur aku. Terus kan aku emang lagi sama videografer aku, kita lagi ngomongin untuk syuting berikutnya gitu loh. Aduh gimana nih, aduh Jerome, aduh semoga gak minta apa-apa ya, belum mandi lagi gitu. Oh Kak Iya liat aku tadi? Kan kamu nyamperin. Oh pas aku nyamperin, oke. Kamu nyamperin kan, hai kan balik lagi kita sama-sama makan kan, beda meja kan gitu. Cuma kan aku kan nggak bisa ngeliat kamu karena aku ngeliat kesana. Iya benar. Jadi aduh gue belum mandi lagi, aduh kenapa sih tadi gue nggak mandi gitu loh. Yang aku pikir itu justru itu tau nggak? Nah tapi kan ya udah gitu kan, cuma gitu doang gitu. Nah pas kemarin lagi acara Google, di situ aku ketemu sama kakak kamu. Ya Bang Ian, gitu. bener. Di acara Google nyamperin aku. Dan Bang Ian pamer fotonya. Lihat aku foto sama Kak Iya. Wah, aku pas itu kan sungkan banget minta foto. Ya gitu. Iya. Terus begitu Bang Ian minta foto gitu, terus Bang Ian kan DM aku bilang makasih ya gitu. Terus kebetulan emang ketika Bang Ian chat DM itu, terus aku buka gitu. Begitu aku buka, abangnya si Jerome nih, kakaknya si Jerome gitu. Terus aku balas gitu, iya sama-sama Jahian. Terus aku cerita besokannya sama teman aku, iya kayaknya nggak mungkin deh kalau Jerome tuh nggak pernah DM lu.
Terus aku mikir kan, oh iya kamu kan pernah ngomong gitu ya statementnya gitu. Yaudah deh coba aku kepoin gitu kan, aku search Jerome Pauline di IG, send message. Kemudian aku kaget banget ya, hah Jerome reply story aku kemarin, ya udah aku balas dulu deh yang itu. Terus aku baru lihat atasnya, ya ampun 2021. Maaf banget Jer, aku nggak bermaksud. Santai banget. Aku nggak bermaksud untuk. Santai banget. Iya gitu. Wah. Jan. Gitu guys, tenangnya. Nah terus sebenarnya hari ini kita rencananya ketemu tanpa kamera. Gitu. Tadinya rencananya gitu. Karena pasti kan awkward kan, kalau pertama kali ketemu dan sebagainya. Nah tapi pas abis DM panjang itu, kayak aku apa namanya, kan kadang-kadang kalau DM kan bisa tenggelam. Jadi ini nomor WA aku bilang gitu. Iya, dia kasih nomor WA Iya, gitu kan. tapi itu kan udah terakhir kan, misalnya kayak penutup chat kita. Iya, penutup chat. Pas sudah aku WA kamu kan, saat WA. itu juga aku WA gitu. Udah WA, udah sampai situ doang. Ya. Besoknya. Oh, besokannya aku chat Kak Iya, karena Kak Iya Chat. itu mau ke Jepang kan. Terus aku bilang, Kak Iya, aku bisa kasih beberapa apa namanya? Alternatif. Beberapa alternatif karena pas aku ke Jepang Ini kemarin inisiatifnya tinggi, aku nggak nanya. Inisiatifnya tinggi, tapi aku berterima kasih. Terus tiba-tiba dong, dia bilang dia capek gitu ngetik. Terus akhirnya dia kirim voice note. Enggak, jadi aku izin, Kak Iya, sorry ya, jempol aku capek. Jadi Ya, aku voice note aja ya. Aku voice note aja ya gitu. Ya voice note. Ya udah aku balas voice notes nih. Iya, aku Karena- juga gak expect Kak Iya bakal voice note. Karena kayaknya yang diobrolin ketika itu kayak jawabannya tuh agak lumayan panjang gitu Ya. loh. Terus dia izin telepon, Kak, boleh telepon aja nggak gitu kan? Buat jawabnya, karena Iya, kita ada beberapa untuk topik bahas, tuh gitu. untuk bahas ya. Udah telepon. Terus lucu banget. Ini satu-satunya orang ya ketika teleponan ini bener. Kalimat pertama yang diucapkan itu kan biasanya halo, iya salam kenal ya. Akhirnya kita ngobrol ya, Kak, atau apalah gitulah ya basa-basi gitu kan. Ini enggak dong. Aku tunggu dong. Kayak berapa detik kemudian muncul nih Jerome gitu kan. Oke. Terus aku, halo Jer. Kak, itu kamu beneran ngomong kayak gitu? Kok sama kayak di video? Terus aku bingung kan. Oh iya, jadi Maksudnya, Jadi- iya Kak, itu kamu beneran ngomong kayak ngomong biasa kita ngomong. Aku bingung maksudnya apa. voice note-nya itu kayak itu lancar banget, terus kayak ngomongnya itu kayak lagi di Kayak video. penyiar ya, kayak penyiar ya. Iya, kayak lagi di video. Suara kita voice note, VO, sama suara kita ngobrol kan bisa beda gitu. Aku kaget banget pas denger voice note Kak Iya, itu sama kayak di video. Kayak, oh ini Kak Iya bikin skrip atau apa nih gitu. Aku kayak mikir, Kak Iya, itu suara Kak Iya sama kayak gitu. Lalu pas di telepon juga kayak gitu suaranya guys. Aku bener-bener kayak mind blown. Hah? Gitu ya ternyata suaranya. Bener, masa kayak Ya terus aku cengin, iya tadi emang bikin skrip dulu. iya, baru bikin post skrip dulu. notes. Jadi guys, ya kalau kalian nanti ketemu Kak Iya, suaranya bakal kayak gitu. Suara VO sama suara ngobrol sama. Cuma bedanya nggak ada ngueng-ngueng sama nggak ada curut aja. Nah terus guys, pas telepon itu awalnya aku kira cuma kayak bakal bentar doang kan. Iya, aku nggak nyangka banget itu telepon pertama aku 2 jam. sama baru orang yang dikenal beneran baru dikenal gitu. 2 jam, gila sih. Ya, kita ngomongin apa sih? Tapi kayaknya seinget aku pas tutup telepon itu ya, tenggorokan aku tuh sakit banget gitu. Karena kita kebanyakan Ketawa. ngakaknya atau enggak. Mungkin yang bikin kita akhirnya nyambung bisa ngobrol lama tuh karena kita Bener. punya pengalaman yang Yang sama. sama itu. Kita punya pengalaman yang sedang dilalui itu sama gitu. Bener banget. Ada lagi mas. Enak banget. Agak pedas dikit. Oke, pertanyaan dari aku. Hmm. Kayaknya kan udah traveling ke berapa negara totalnya kak? Enggak tahu. Enggak gitu. Tapi kan mostly Asia ya. Which Masih one Asia. yang paling favorit? Kalau kamu tanya dulu, aku tuh masih suka banget sama Korea. Korea. Udah kayak second home-nya aku lah kalau Ya, Korea ya, gitu ya. ya. Ya kalau sampai sekarang sih juga masih ya. Oke. Cuma kalau kayak kemarin abis balik dari Sri Lanka aku nggak nyangka banget. Ya maksudnya aku ke Sri Lanka itu karena jatuh cinta sama Sigiriya. Kalau kalian suka pemandangan alam, suka hiking, trekking, itu Sigiriya cocok banget parah. Jadi aku bikin kayak rencana perjalanannya tuh dari kota ini ke atas ke bawah. Sigiriya tuh di tengah-tengahnya Di tengah-tengah. gitu. Dan aku nggak nyangka banget ternyata begitu aku nyampe sana dan sampai ke explore ke beberapa kotanya, itu semuanya indah. Itu yang aku nggak nyangka banget gitu. Makanya aku jatuh cinta banget sama Sri Lanka.
Sri Lanka. Karena itu kan destinasi yang nggak banyak orang mau ke sana sebenarnya. Atau nggak kepikiran aja? Nggak kepikiran, iya benar. Ketika teman-teman aku tanya pun tuh ya, mereka bilang, "Lu ngapain sih ya ke sana?" Tapi semakin digituin, kalau aku pribadi ya, semakin orang meragukan pilihan aku tuh semakin terobos gitu loh. Terobos, iya. Aku tuh gitu. Oke, gue akan buktiin bahwa itu salah aja. Salah, kalau ini bagus gitu. nih gitu ya. Aku tuh gitu, tipe orang kayak gitu. Sri Lanka berarti ya. Tapi kalau makanan? Kalau karena habis travel Sri Lanka gitu ya, ada yang aku suka banget kotu. Kotu. Sama hoppers. Apa tuh? Makanan Sri Lanka. Oh gitu. Oh. Iya, tapi sayangnya di sini gitu ya, di kita tuh belum ada gitu restoran Sri Lanka. Nggak ada ya? Kalau aku negara yang paling menarik, yang kayak wow gitu, pengalamannya beda dari biasanya itu India. Kayak Aku penasaran sama India. Sebenarnya sebelum ke Sri Lanka tuh harusnya aku India. Oke. Cuma karena waktu itu emang lagi kurang aman gitu ya ketika itu, jadi aku Sri Lanka duluan. Oke. Aku bakal digoda-godain nggak? Gak tahu ya, soalnya aku kan mungkin cowok dan Gak ada yang godain. dan muka aku tuh kayak orang India, Kak. Muka kamu kayak orang India? Menurut mereka? Kayaknya. Nah, Oke, terus Oke. pas kita minum di teh gitu kan, teh chai tea. Terus itu ada mas-masnya, nggak berhenti bilang kayak, "Bro, you are so handsome, you look like Indian actor," gitu-gitu. I'm not joking, serious. Serious? You got very sexy face. Nggak berhenti berkali-kali ngomong ya kan? Sini dong, kamu terbang nggak? Nggak apa ya? Ayo. Aku nggak ini aku gitu. Agak takut gitu, soalnya dia ngomong berkali-kali. Kayak, Oh, kamu takutnya akan dipuji-puji habis itu scam. iya, scam atau dia orang mau apa nih gitu. Oke guys, kita bakal makan, nggak tahu namanya apa. Jokbal. Kok nempel-nempel gini? Korea banget nih. Ininya apa ya, Kak? Kentang ya? Kentang bukan sih? Kentang deh. Apa lagi lah ya? Jika kita makan serius ini. Yummy. Super yummy. Enak banget. Wow. Aku nggak nyangka nih bakal moist banget sih. Iya. Apa? Juicy banget. Enak ya? Kayaknya paling suka makanan apa? Padang sih. Padang. Kalau makan Padang aku parah sih. Kayak bisa nambah 2 nasi gitu Wah. loh. Itu parah banget sih. Nggak bahaya kalau lagi diet. Asli. Kan kayaknya suka banyak makan nih. Yang nggak suka apa? Nggak ada. Nggak ada. Yang nggak bisa. Oh, yang nggak bisa? Yang kayak bukan alergi ya, tapi kayak nggak bisa nih gitu. Nggak suka. Kalau aku nih nato. Oh, aku juga nggak bisa tuh nato. Gak enak kan? Maksudnya kayak nggak bisa. Iya, belum terbiasa. Belum terbiasa, Lidah aku bener, belum bener, terbiasa bener. gitu. Sama halnya kayak jengkol, pete gitu kan. Oh, jengkol, pete. Orang banyak kan bilang enak banget. Aku tuh nyoba gitu, tapi belum terbiasa lidah aku. Oke. Lidah aku masih cupu gitu untuk Kalau durian hal-hal suka? itu. Banget dong. Durian. Banget Yoi. dong, durian. Kalau wasabi aku juga nggak suka. Suka banget. Wasabi suka banget. Suka banget, aku bisa gadoin doang. Cemilan aku, wasabi tuh. Wasabi cemilan aku. Aku suka banget, Jar. Aku kalau di Jepang bisa kita pesen sushi, defaultnya kan kayak pakai wasabi. Jadi kalau aku lupa ngomong wasabi nuki, apa kayak no wasabi, jadi aku pasti kayak buka ikannya, wasabinya aku cabutin, apa aku bersihin, baru aku tutup lagi. Lain kali kita makan sushi bareng ya. Boleh. Jadi wasabi buat aku. Yuk. Sama di Jepang itu, yang aku paling gak bisa itu umeboshi namanya. Apa tuh? Kayak buah plum, warna merah gitu. Kayak asem banget. Dijadiin kayak jus. Kalau misalnya kita beli bento gitu, kadang-kadang di atas nasinya ada merah-merah gitu. Oke, jadi ini ada yang tanya Bang Ian. Oke, Bang Jar dan juga Kak Ian ada yang tanya. Aku tiba-tiba makan apa Bang Ian? Apa ada hal yang belum atau pengen banget kalian cobain yang sampai sekarang tuh kan penasaran tapi belum kesampaian untuk melakukan? Aku ada. Oke. Dari dulu ya, dari sebelum aku kecelakaan terjun di dunia ini, cie. Kecelakaan terjun. di industri Oke. ini gitu ya. Aku tuh emang dari dulu kan suka diving.
Maksudnya aku belajar diving, tapi besokannya untuk ujian ambil sertifikat itu kan harus di laut. Oh ya. Nah itu kita nggak boleh sakit. Nah kebetulan ketika itu aku lagi pilek. Nah pileknya itu nggak parah kayak kamu sekarang gitu lah ya. Tapi itu tetap nggak boleh gitu. Jadi ketika nggak boleh ujian ya udah kan aku harus nunggu lagi. Nah ketika nunggu laginya itu aku udah sibuk syuting apa gitu-gitu. Jadi udah keteteran gitu. Sedangkan impian aku itu tuh pengen pegang perutnya hiu gitu loh. Mau coba ketemu hiu, terus aku kayak Ya. jadi tuh pegang ininya perut hiu gitu di sini hiunya gitu. Aku pengen banget itu. Makanya aku sekarang kayaknya mau belajar diving lagi. Oke. Les diving lagi untuk dapetin sertifikat. I see. Keren. Kalau aku sih pingin coba skydiving. Yo. Oke, bagus. Oke, kamu skydiving, aku di bawah gitu. Ya, kita bareng-bareng. Nanti kamu record aku ya. Sama pingin coba banyak roller coaster sih. Suka roller coaster gak? Banget. Nanti ke Jepang Fuji Q. Iya, Fuji Q itu. Oke. Wow. Lanjut Bang Liam. Oke, kan Kaya sama Bang Jer nih udah ke beberapa negara nih. Pernah nggak ada pengalaman nggak enak di negara tertentu? Boleh yang off cam atau yang on cam? Sebenarnya aku pernah kena scam di Sri Lanka sih sebenarnya. Okay. Pas. Jadi kan kalau di Sri Lanka itu kan pakai Uber. Pas udah lagi pesen Uber, biasanya tuh handphone kita tuh getar gitu. Kalau Ubernya udah mau dekat gitu kan di getar nih. Nah begitu getar, nih kayaknya udah nyampe nih mobilnya, tapi kok nggak ada itu mobil. Terus nggak lama dia belum ngangkut aku tuh mobil udah jalan gitu loh. Dia udah jalan tapi akunya belum diangkut. maaf tolong. Jangan-jangan dia ngangkut orang lain ya? Gitu. Terus aku tanya kan, Pak di mana Pak? Aku masih di sini loh Pak gitu. Di read tapi nggak dibalas-balas. Oh. Itu sih. Cuma itu nggak bikin aku bete banget. Malah itu jadi lebih lucu sih kalau buat aku. I see. Kalau aku bukan nggak enak ya, kayak bingung aja. Ada yang bingung, ada yang kaget, tapi nggak sampai yang kayak moodnya rusak atau gimana gitu. Yang pertama di India, kita pesen taksi Uber gitu kan. Ini taksi large. Dan kita mau ke bandara, jaraknya 1,5 jam. Udah mepet nih waktunya, jadi kalau misalnya datang, kita nggak bisa cancel lagi gitu. Datanglah mobilnya tuh kayak sedan gitu loh. Ini large dari mana? Gitu. Kita mau ke bandara dan kayak ada kopernya gitu. Terus kamu beberapa orang lagi? Berempat. Udah muat dong bagasinya? Dan ada koper-koper. Iya, jadi kan kita nanya ke supirnya, Pak, beneran large ini Pak? Iya ini large ini bisa gitu. Terus jadi barang kita beberapa dimasukin belakang, beberapa dimasukin depan. Jadi depan itu fullnya isi full tas kita berempat di belakang. Tapi kan maksudnya nggak muat kan, sempit. Akhirnya satu temanku tiduran. Tas dari depan, sini. Kayak kita udah pastiin ini large, di aplikasi juga large. Supirnya juga bilang bisa gitu. Teman kamu, kenapa nggak kamu yang berbaring di situ? Ayo keram ya, berat ya aku ya. Lucu. Sama pas di India itu, ini cukup bingung ya. Jadi pas aku ke kota lain, itu dia ngomong, ini kata orang India yang kita ketemu di sana di toko gitu kan. Kamu hati-hati sama scam. Pas dia ngomong kayak gitu, dia ngomong, kamu jangan-jangan kamu ke toko apa yang di dekat Taj Mahal itu, kamu beli ya kayak gini. Itu tuh pasti scam. Cuma pas aku di Agra itu, kayak dia bisa explain dengan bagus gitu loh, kayak buktiin kalau ini apa namanya bedanya palsu sama asli gimana gini gitu kan. Akhirnya kita percaya sama dia. Akhirnya kita belikan barang-barang dia. Pas ke kota lain, kota ini ngomong hati-hati jangan itu scam. Jadi setiap di toko baru dia ngomong kalau orang itu scam. Dan mungkin itu trik dia untuk kayak dapat kepercayaan gitu. Cuma aku jadi bingung kayak jadi yang bener yang mana nih gitu. Yang bener yang bener kamu mana, beli yang kayak? scam atau jangan-jangan yang ngasih tau kamu itu scam Iya, juga jadi gitu. nggak tahu yang bener yang mana. Oh, Sama ada kejadian lucu pas di China, ini nggak ada di video. Kan kita pesen taksi buat pulang kan. Tapi kan aplikasinya kan aplikasi mereka sendiri kan kalau di China. Entah kenapa aplikasi itu kayak bisa gabung sama orang lain karena searah. Jadi tiba-tiba kita berdua nih di mobil. Terus tiba-tiba taksinya berhenti. Ada yang masuk. Kayak, hah? Halo gitu. Ya seru dong. Ya seru tapi kayak kaget, shock. Jadi aku, teman aku, Yusuke, satu orang lain. Halo gitu. Akhirnya ya udah diem-diem. Enggak, diem-diem aja gitu. Wah kayak cocok tuh buat aku suka kayak gitu. Suka ya? Padahal introvert ya, tapi aku suka kayak gitu. Buat Karya sama Bang Jerom, kan sering bikin travel vlog gitu. Oke. Nah kalau bikin travel vlog itu biasanya cari referensi tempatnya dari mana? Kalau aku sih mostly
yang bikin itinerary kalau berempat bukan aku yang bikin. Oh gitu. Iya. Siapa yang bikin? Tomohiro namanya, teman aku yang namanya Tomo. Salah satunya. Dia emang suka banget bikin itinerary dan bikin kayak plan-plan gitu. Jadi kita yang bagi tugas. Jadi dia yang bikin itinerary, yang lain booking hotel gitu-gitu. Aku yang fokus ke videonya. Jadi aku bahkan kayak misalnya mau trip itu, aku nggak tahu habis Kamu mau kemana, ngapain? besok mau kemana gitu-gitu, nginepnya di mana. Mungkin H-1 aku baru tahu. Dan aku sengaja kayak gitu biar aku bisa fokus ke videonya. Iya. Tapi kalau aku ya, kalau aku pribadi, yang nentuin mau kemana itu aku pas aku lihat misalnya Sri Lanka, aduh aku tertarik banget sama Sigiriya. Nah baru deh tuh aku tanya teman-teman aku, pernah ke Sri Lanka nggak, pernah ke Sigiriya nggak, kayak gitu loh. Okay. Tapi landasannya itu dari aku dulu gitu Okay. awalnya. Nah baru deh setelah misalnya, belum pernah ke sana. Nah menarik nih, baru deh aku pergi sendiri gitu. Tapi kamu jangan lihat video aku. Kenapa? Karena aku baru mengetahui kalau kesukaan kita berbeda. Apa tuh? Kan aku suka art. Oh ya, aku juga suka art. Dikit-dikit. Perasaan gak tuh telepon dia ngomong gitu. Ini yang mana nih yang aku harus percaya? Yang scam yang mana nih? Enggak, aku suka alam. Nature sama activity. Art, ya boleh lah lihat gitu. Enggak, ada yang lucu. Kan dia kan pengen kirimin aku minuman kan tadinya kan. Oh ya Kak, iya minta alamat please gitu. Enggak, aku beli gitu. Kamu kasih tahu aja minuman yang enak tuh yang mana gitu, aku beli sendiri. Karena kalau menurut aku kalau beli itu salah satu support aku untuk temen aku gitu loh. Gitu loh. Yes. Udah gitu aku beli kan, terus aku foto, aku kirim nih ke dia gitu kan. Oh. Kan kamu bilang kamu suka art kan? Oke. Tadi dia bilang dia suka art. Terus aku kirim nih ke dia. Kebetulan kan kalau kita foto kan pasti ada backgroundnya dong, foregroundnya dong, ya kan. Terus dia bilang gini, siapa tuh? Serem banget. Nggak, jadi kayak ada pot bunga ya. Pot bunga orang guys mukanya. Terus kayak kaget kan aku. Kamu diliatin gitu kan? Iya. Siapa itu? Serem banget gitu ngeliatin. Kata orang yang suka art. Tapi tidak mengetahui siapa itu Van Gogh. Tapi aku tahu karya-karyanya. Iya. Starry Night itu kan. Cie, oke. Bener kan? Yes. Kalau kalian lihat gambarku, ketawa sih. Tuh, aku mau pamer dulu kan sama orang yang pintar matematika ya kan. Seenggaknya biar aku kelihatan ada pinternya gitu loh. Enggak, kayaknya itu pinter banget ya guys ya. Aku suka kayak gini, merendah-merendah untuk meroket banget. Enggak. Kalau nggak meroket nggak bisa keluar angkasa deh. Bener juga, ini pinternya. Bagus pas lainnya, bagus. Oh ada ininya, ada akun khusus guys, RSW Sketch namanya. Oh wow. Wah, keren banget. Tapi masih kurang sempurna sih. Tapi bagus Ini banget. 2020. Aku gambar ayam, kayak ayam tentung gitu. Berdiri gambarnya. Jadi piring, tapi aku gambarnya berdiri ayamnya. Oh itu kan emang lagi ini untuk foto advertise. Oh iya bener kan? juga. Iya. Harus berdiri gitu. Positive thinking guys, bener banget. Apa sih yang bikin Bang Jer dan juga Kak Iya bisa terus konsisten dan stay motivated as a content creator? Kalau aku sih pada dasarnya prinsipnya gitu ya, ketika secara emang sih aku mulainya kan nggak sengaja ya, bukan karena aku mau gitu, karena emang kecelakaan gitu. Cuma aku percaya gitu ya, meskipun kecelakaan tuh pasti emang ada udah disiapin sama yang di atas sebenarnya gitu. Jadi aku akan menyelesaikan apa yang udah aku mulai, yang jadi pilihan aku. Jadi ketika aku memilih untuk oke, aku akan seriusin di sini, ya aku akan kayak memberikan yang terbaik, yang ketika menjalani prosesnya itu aku memastikan aku nggak kehilangan jati diri aku yang dari awal gitu. Apa yang bikin tetap termotivasi sebenarnya, aku kehilangan motivasi itu kayak banyak banget, kayak ratusan kali mungkin ribuan kali lah gitu. Karena kan untuk eksis di industri ini kan kita kan cycle-nya cepet banget. Jadi antara kita harus berpacu sama apa yang lagi tren kan gitu kan harusnya kan, atau kita harus tetap dengan Stay true to your idealismenya kita Idealisme, gitu. Nah, kalau untuk content creator itu kan dua hal yang sama-sama penting tapi juga agak bikin dilema gitu. Bikin dilema. Jadi sebenarnya yang bikin aku termotivasi itu adalah ketika aku ngelihat supporter aku yang mereka kayak nggak capek untuk Kak, kita akan terima kok apapun yang Kak Iya lakukan, kita akan terima, kita nggak akan nuntut banyak gitu. Apapun yang Kak Iya mau lakuin, udah lakuin aja, kami akan terima. Itu yang bikin aku oh mereka masih mau terima ya. Kan aku kan sering sharing di kolom deskripsi. Kayak misalnya aku lagi ngalamin kendala apa, atau ada beberapa hal yang personal yang aku sering share di kolom deskripsi gitu. Dan entah itu aku sedang mengalaminya atau aku sudah
berhasil melewatinya, itu kan aku selalu share ke mereka gitu. Dan ketika mereka akhirnya cerita balik ke aku, nah feedback dari supporter aku itulah yang bikin aku tetap bisa bertahan di sini. Karena kan untuk content creator, ada atau nggak adanya kita itu kan ditentukan oleh pasar sebenarnya, dari supporter kita gitu. Bener banget. Ketika masih ada supporter ya kita masih tetap ada di sini. Ya. Jadi sebenarnya sih itu hubungan timbal balik sih Iya. Aku juga kalau misalnya disuruh jawab kayak gitu, salah satunya yang penting memang ada pendukungnya itu. Benar. Ketika kita tahu ada yang nungguin kita, ketika kita tahu apa yang kita buat ini berguna buat orang lain, itu bikin kita terus semangat gitu. Kayak waktu itu aku pas pandemi, aku bikin video hampir tiap hari kan, upload video. Tapi ada waktu itu yang DM aku, "Bang, thank you video-videonya, karena pas pandemi itu dia kena COVID dan dia kan diisolasi dari yang lain. Iya. Hiburannya dia cuma nonton video aku kamu. doang gitu, kayak gitu-gitu kayak sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang. Itu yang bikin kayak touch gitu sih. Benar. Gitu. Sama kalau aku sih dulu bikin target sih Kak. Apa tuh? Misalnya kalau punya target itu kita akan ada lebih semangatnya gitu. Aku terapin itu di semua kehidupan aku. Kayak di dunia content creator, dulu awal-awal banget aku mulai YouTube. Aku nggak tahu bahkan YouTube itu bisa menghasilkan uang gitu kan. Tapi setelah aku akhirnya tahu, aku beli kamera. Harganya 5 juta waktu itu. Aku tabung dari uang scholarship aku. Terus aku bilang ke diri aku bakal nge-YouTube sampai aku bisa beli kamera ini gitu. Jadi aku bikin target sendiri. Itu yang bikin kita tetap maju sih. Benar, Ya kan? ada targetnya Betul, gitu. kayak gitu. Maksudnya untuk hal-hal yang di luar sekolah atau di luar sistem kan nggak ada yang ngaturin kita Benar. targetnya. Kan Jadi kita sendiri ya. Harus yang bikin kita bikin yang target sendiri gitu. Itu sih. Jadi Benar, aku bikin target terus untuk keep motivationnya ada, ya harus bikin target. Setelah aku belajar sendiri, ngeliat diri aku sendiri, aku selalu gagal satu hal di dunia ini. Apa? Yang sampai sekarang aku masih susah, diet. Dan aku bener-bener sadar. Oke, aku ada tips ya buat kamu. Apa? Dan itu berhasil di aku. Apa tuh? Jadi kalau aku pribadi, ketika aku lagi nge-shooting itulah aku akan makan normal senormal mungkin. Ya walaupun sebenarnya sih kalau perut itu udah kebanyakan makan banyak tuh kayaknya lapar-lapar mulu kan. Oke. Cuma itu kalau kayak 3 hari kita bisa tahan untuk dinormalin lagi, itu kayak hari keempat, hari ke belakangnya sampai akhirnya kita syuting lagi tuh aman sebenarnya. I see. Kalau nggak bisa olahraga dengan jadwal kamu yang padat. Nah, Atau masalahnya enggak aku suka banget kurangin makan. nasi, kurangin nasi. Kurang nasi ya. Jadi syuting gak syuting kayak gitu aku makan ya. Ya aku juga, tapi Iya. nggak bisa. Soalnya kan kesehatan penting loh, Jar. Benar. Iya, Ya. iya kan? Kan kamu masih mau lama kan di dunia industri ini kan? Jadi ini harus pinter-pinter jaga kesehatan Iya, iya. gitu walaupun suka makan. Benar. Jadi kurangin nasi. Nasi. Kalau enggak makan boleh tapi ya porsinya dikurangin. Dikurangin. Kalau enggak skip dinner, buah aja Skip dinner, ya? untuk dinner. Pelan-pelan sih, Jar. Tapi pasti bisa kok. Enggak beneran. Oke, go buat kamu dari aku. Target. Nah ini nih. Target. Karena aku gak pernah punya target juga. Ya, ini target ya. Target dari aku untuk kamu nih PR kamu. Kamu harus jalanin ini. Oke. 5 bulan ya. Kamu naik berapa kilo? Aku sekarang 85. Oh, 85. Kamu maunya berapa? 78. 78. Aku sempat 78 3 bulan lalu, abis itu naik lagi. Oke. 14 Februari Valentine aja ya kan? 14 Februari 2024. Oke. Kamu harus 75. Bisa lah, Jer, 5 bulan 5 kilo. Kalau 5 Harus kilo 75. 80. Oh iya. 10 kilo. Bisa sih. Itu ekstrim nggak ya? Enggak lah ya kalau sebulan turunnya 2 kilo. Gitu. Bisa. 14 Februari ya. 14 Februari 2024. Jerome Pauline. Kembali ke berat normalnya. 75. 75. Oke. Kayaknya ini jadi titik balik aku karena di video. Jadi semua orang tahu nih. Makasih Kak Iya. Untuk kesehatan kamu. Benar. Iya, kalau kamu nggak digituin pasti akan bablas-bablas aja. Benar. Dan ini ya aku sadari juga karena aku gak pernah bikin target. Dan ini sekarang dibikin sama Kak Iya. Iya. Guys, 14 Februari ya. Siap, bisa. 5 bulan bisa kok. Bisa. Bisa, pasti bisa. Udah nggak makan lagi aku nih. Makan. Langsung mulai mulai sekarang. besok. Mulai besok. Mulai besok. Aku besok juga diet kok. Oke, pertanyaan terakhir apa tuh? Oke, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih quotes yang lagi disukain sama Karya atau Bang Jar? Quotes aku ada banyak. Nah, ini karena channel kamu yang terakhir aja ya. Oke. Ini sebenarnya ada di kamar aku juga, jadi aku tulis di papan. Oh wow. Sebenarnya apa yang kita harus takutin itu bukan kegagalan, tapi hati yang udah nggak berani lagi untuk mengambil resiko dan tantangan. Keren. Jadi yang kita harus takutin itu justru bukan kegagalannya, tapi hati kita yang udah nggak berani lagi gitu, ngambil resiko, ngambil tantangan. Kayak stay di comfort zone terus gitu ya.
Wah, bagus banget quotes ini. Wah. Bagus banget. Itu pegangan aku sih ketika aku kayak pengen coba hal baru, tapi aku tahu nih aku kan kayak core-nya aku kan di makanan. Misalnya let's say aku mau diving atau apa, tapi aku harus berani ngelakuin itu gitu untuk mengembangkan diri aku gitu. Keren. Kalau Gas. aku yang akhir-akhir ini ya, yang akhir-akhir ini aku suka we suffer more from our own mind. Gitu. Kebanyakan dari penderitaan kita itu sebenarnya cuma dari kepala kita. Misalnya padahal ada orang lain yang nggak mikir aneh-aneh tentang kita, tapi kita sendiri mikir, oh dia mikir apa ya ke aku gitu. Overthinkingnya kita Overthinkingnya itu justru yang ngebunuh kita sendiri ngebunuh gitu kita ya. sendiri. Dan yang bikin kita takut coba kan juga sebenarnya overthinking itu kan, Overthinkingnya kayak kita aduh itu. takut gagal, takut apa gitu. Nah. Padahal pas kita coba belum tentu hasilnya sesuai Apa yang kita takutin. pikiran buruk kita itu. Wah, bagus banget Mas. Makasih Jerome, aku Terima udah kasih, boleh Ayah. main di tempat kamu. Aku doain terima kasih. Apa? Arigatou gozaimashita. Arigato. Terima kasih Kak Iya udah ngajak makan juga di sini. Enak Iya, banget. makasih Jerome. Mantap. Pujiwa. Puji. Oke guys, jadi sekian video kali ini. Buat semua yang sudah menonton, arigatou gozaimashita. Aku masih makan Jamatane matapu jiwa. Yeay.